Logikanya, ini kekayaan kita. Masa kekayaan kita ya diolah, diambil, dijual ke luar negeri, hasil jualannya tidak ditaruh di Indonesia. Saudara-saudara, selama berapa puluh tahun tabungan Indonesia diambil dan uangnya tidak ditaruh di Indonesia, ditaruh di luar negeri. Karena masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. To export the policies of individual countries, I think the situation and environment are different. Every country have their own concerns and their priorities. And Singapore will work together with Indonesia to ensure Indonesia continues to be an attractive investment destination for Singapore and our investors. And we'll continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Para trader sekarang jual singa ya, semua jual singa. Kita beli Indonesia, jual singa. Ayo, ini dia nih tersangkanya, harus kita kasih sekali-kali kasih pelajaran. Teman-teman, ada satu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Setiap kali Indonesia mencoba mengambil kendali atas kekayaan alamnya sendiri, selalu saja muncul suara-suara yang mengatakan tidak mungkin, berbahaya, mengganggu pasar, merusak iklim investasi, dan berbagai alasan lainnya. Bukankah selama ini yang keluar dari bumi Indonesia adalah batu bara Indonesia, sawit Indonesia, nikel Indonesia? Lalu kenapa ketika Indonesia ingin mengatur kekayaan miliknya sendiri, justru ada pihak yang terlihat paling gelisah? Inilah yang sedang terjadi setelah pemerintah meluncurkan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis. Tiba-tiba, banyak sekali komentar bermunculan. Ada yang bilang kebijakan ini terlalu berani. Ada yang bilang Indonesia akan rugi. Ada yang bilang pasar akan terganggu. Dan yang lebih menarik, sebagian kritik itu bukan hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri sendiri. Seolah-olah setiap kali Indonesia ingin berdiri di atas kaki sendiri, selalu ada kelompok yang lebih sibuk mencari kelemahannya daripada mendukung keberhasilannya. Padahal yang sedang diperjuangkan bukan sesuatu yang aneh. Indonesia hanya ingin mendapatkan manfaat yang lebih besar dari kekayaan alam yang memang berasal dari tanah airnya sendiri. Bukankah itu hal yang wajar? Atau jangan-jangan ada yang merasa nyaman dengan sistem lama? Sistem di mana Indonesia bekerja keras menggali sumber daya alam, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh pihak lain. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai raksasa sumber daya alam. Tetapi, seringkali keuntungan terbesar tidak sepenuhnya tinggal di Indonesia. Karena itu kebijakan ekspor satu pintu menjadi simbol bahwa Indonesia ingin mengubah keadaan. Indonesia tidak ingin selamanya menjadi pemasok bahan mentah. Indonesia ingin menjadi pemain utama. Indonesia ingin menentukan harga, menentukan arah, dan menentukan masa depannya sendiri. Maka tidak heran jika ada yang mulai resah. Karena ketika Indonesia naik kelas, ada pihak-pihak yang selama ini menikmati posisi nyaman yang harus menyesuaikan diri. Tuh kan, saya bilang apa? Belum juga itu dijalankan. Kan per 1 Juni itu akan berjalan, mulai di mandatory untuk peraturan ekspor satu pintu. Dan fullnya sepenuhnya nanti Januari 2027. Saya kemarin ngajak kita untuk pegangan yang erat, pasang sabuk pengaman. Dan belum lama, nggak usah nunggu lama, kejadian. Petani sawit kita kemarin lagi ngeluh dan pusing banget minggu ini. Harga tandan buah seger gitu ya, tandan buah sawit ini anjlok parah dalam hitungan hari. Sebelum tanggal 20 Mei kemarin, harga TBS itu masih di kisaran 3.000 sampai dengan 3.700 per kilonya. Sekarang turun jadi 1.500 sampai dengan 2,5. Bahkan di beberapa daerah itu menyentuh sampai dengan 1.000 rupiah per kilonya. Terus digoreng lah, framing lah, isu lah yang muncul di sosial media bahwasannya kebijakan ekspor satu pintu ini akan gagal dan jangan dijalankan. Petani jadi korban. Gokil banget framingnya. Oke,
saya coba mau kasih penjelasan dulu deh gitu ya. Pertama, kita kasih konteksnya dulu. Minggu lalu Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan ekspor sawit lewat satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Itu tujuannya jelas untuk stop under invoicing yang selama puluhan tahun bikin devisa negara itu bocor. Saya sudah bahas ini di video sebelumnya. Dan saya masih akan mendukung juga arahnya. Karena ini kebijakan yang benar gitu. Tapi, dan ini yang penting banget gitu ya, aturan teknisnya kan masih belum terbit, PP-nya juga belum ada, peraturan menterinya juga belum ada, mekanismenya kan masih belum clear juga. Dan kekosongan itulah yang dijadiin celah, dijadiin kesempatan dalam kesempitan. Sekarang saya mau ceritain apa yang terjadi di lapangan. Begitu pengumuman keluar, para pengusaha refinery dan juga eksportir langsung nahan diri. Karena ketidakpastian yang saya sebutkan tadi itu memicu kepanikan pasar. Dan ujungnya yang paling kena adalah petani kecil yang tidak punya jaringan ekspor sendiri. Tapi ada yang lebih nyebelin lagi dari sekedar panik pasar tadi. Karena begini, ini kan masa transisi ya, masih masa transisi. Tapi dijadiin celah, dijadiin kesempatan tuh untuk memainkan harga untuk petani. Kalau makin banyak yang ketahuan, makin banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini memperkaya Singapura dan sekarang barangnya harus diekspor satu pintu melalui Badan Khusus Ekspor Indonesia ini, ujung-ujungnya apa? Yang ketakutan? Bener, negara Singapura sendiri. Makanya dari kemarin mereka sibuk buang duit triliunan buat nyerang pemerintah Indonesia, buat mengadu domba rakyat Indonesia dengan pemerintahnya sendiri. Lihat CNA langsung bikin berita, Indonesia harusnya nggak boleh dong bikin ekspor satu pintu. Kok lu jadi ngatur-ngatur negara kita? The Straits Times langsung tata bahasanya bilang sama persis juga, Indonesia mau kontrol langsung, monopoli dong ini, nggak boleh dong. Sampai Bloomberg bilang apa tuh? Prabowo mau grab control Indonesia top commodities export, seolah-olah ini tindakan diktatorship. Enggak, ini tindakan rasional yang wajar. Kita tersinggung sebagai rakyat Indonesia, duit kita lari ke negara lain, sibuk bikin MRT di negara lain, bikin maju rakyatnya, bikin maju negaranya, kita nggak dapat apa-apa. Makanya langsung kompak mafia-mafia ini, oligarki internasional ini, rame-rame nyerang pemerintah Indonesia guys. Kenapa? Lu lihat tuh S&P, Moody's, apa yang dibilang? S&P bilang kalau ekspor SDA dibikin satu pintu, berpotensi lu nanti rating Republik Indonesia bakal jatuh, lu bakal downgrade lu. Ngatur-ngatur lu duit siapa? Moody's sama, mereka juga anti dengan ekspor satu pintu. Wajar, karena mereka diuntungkan. Ini klien-klien mereka juga. Ujung-ujungnya apa? Oligarki ini nggak mau makin miskin. Singapura bakal tambah miskin. Indonesia kalau berhasil kita jalankan program ekspor satu pintu, kita tambah kaya raya karena duit ribuan triliun itu nggak lagi pergi ke Singapura, tapi ke Indonesia. Dan ini kebocoran devisa kita. Makanya teman-teman, aneh, Indonesia itu eksportir sumber daya alam, dibayarnya pakai dolar, tapi kok rupiah kita melemah terus. Ternyata dolarnya nggak masuk ke Indonesia guys. Dolarnya itu yang menikmati Singapura. So lu nggak usah kaget ketika pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah berani melawan praktek under invoicing, berani melawan oligarki Singapura. Apa yang terjadi? Saham-saham sumber daya alam di Singapura anjlok. Loh kok bisa ya? Kebijakannya di Indonesia, kok yang jatuh malah saham-saham sumber daya alam yang ada di Singapura? Apa contohnya? Lihat, First Resources langsung turun 28% guys. Saham Golden Agri turun 18%. MP Evans Group turun 24,2%. AE Plantation turun 21%. This is a fact guys. Ternyata kebijakan Indonesia berhasil membuat bursa di negara lain kolaps, saham-sahamnya anjlok. Dan lu harus curiga, loh apa urusannya? Gue kira ini kebijakan jelek, harusnya kan kita melawan, kata George Soros tentunya. Tapi kalau lu punya otak sedikit ya, lu buka tuh laporan keuangan First Resources Limited. Di situ lu bisa lihat pendapatan dia dari Singapura berapa sih? Cuma 447 juta dolar. Tapi dari Indonesia 1,1 miliar dolar guys. Artinya 66% penghasilan First Resources dari Indonesia. Gila perusahaan Singapura, 66% penghasilannya dari Indonesia. Bumi Indonesia, tanah Indonesia. Tapi yang menikmati siapa? Singapura. Lu pikir gak sih? Kritik tentu diperlukan, pengawasan tentu penting, tetapi berbeda antara kritik yang membangun dan pesimisme yang seolah berharap kebijakan bangsa sendiri gagal. Karena jika Indonesia berhasil mengelola ekspor SDA dengan lebih baik, yang untung bukan pemerintah semata, yang untung adalah Indonesia, yang untung adalah rakyat Indonesia. Dan mungkin inilah yang membuat sebagian pihak mulai tidak nyaman. Sebab untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia terlihat tidak ingin lagi hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Indonesia mulai mengambil kemudi, Indonesia mulai memegang kendali, dan ketika raksasa mulai bangun, wajar jika banyak yang mulai memperhatikannya.